Halo, selamat datang di presentasi pada kali ini. Pada kali ini kami akan membawakan topik yang berjudul Artificial Intelligence dan Mental Health. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Pratama Hernanto. Saya Tobias Vincentius Pradana. Nama saya Ziko Al-Razan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai AI dan mental health. Jadi yang pertama adalah bagian introduction. Jadi Artificial Intelligence merevolusi berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan. Saat ini AI sedang mengubah banyak sektor. Dengan penerapannya kita bisa melihat perubahan besar dalam cara layanan kesehatan diberikan. Dalam kesehatan mental, AI menawarkan potensi untuk meningkatkan akurasi diagnosis, mempersonalisasi rencana perawatan, dan memperbaiki hasil kesehatan pasien. AI memiliki potensi besar dalam kesehatan mental. Teknologi ini bisa membantu meningkatkan akurasi diagnosis, menyesuaikan perawatan dengan kebutuhan pasien, dan tentunya meningkatkan hasil secara keseluruhan. Yang ketiga, presentasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi, aplikasi terkini, serta tantangan AI dalam kesehatan mental. Dengan itu, maka dapat diberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana AI itu dapat mengubah layanan kesehatan mental. Dalam presentasi ini, kita akan melihat lebih dalam lagi potensi AI, aplikasinya saat ini, serta tantangan yang dihadapi, terutama dalam mengubah layanan kesehatan mental. Baik, berikutnya adalah potensi AI dalam konteks mental health. Jadi yang pertama, AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental. Hal ini memungkinkan intervensi yang tepat waktu, yang tentunya dapat mencegah perkembangan penyakit. Dengan itu, maka intervensi lebih awal dapat dilakukan untuk mencegah penyakit berkembang. Yang kedua, dengan memantau pasien secara berkelanjutan, AI dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kondisi mental pasien berkembang dari waktu ke waktu. Hal itu dapat membantu psikolog atau psikiater dalam menyesuaikan rencana perawatan. Yang ketiga, AI dapat merancang perawatan berdasarkan karakteristik unik dari setiap individu, seperti misalkan berdasarkan susunan genetik, gaya hidup, dan respons terhadap perawatan sebelumnya, yang mengarah pada perawatan yang tentunya akan lebih efektif dan bersifat personal. Selanjutnya, AI dapat mengubah cara kita mendefinisikan gangguan mental dengan pendekatan berbasis data, yang tentunya lebih objektif jika dibandingkan dengan sistem DSM-5 saat ini. Sebagai informasi, DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders adalah panduan yang digunakan oleh profesional kesehatan mental di seluruh dunia untuk mendiagnosis gangguan mental. Jadi panduan ini disusun oleh American Psychiatric Association atau APA. Selanjutnya adalah aplikasi saat ini. Jadi pertama, algoritma AI dapat memprediksi kemungkinan seseorang mengalami gangguan kesehatan mental dan mengklasifikasikan kondisi yang sudah ada dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua, AI dapat mengidentifikasi subgrup dalam kondisi mental, seperti berbagai jenis depresi, berdasarkan pola dalam data. Yang ketiga, aplikasi AI dalam kesehatan mental menggunakan berbagai sumber data, termasuk catatan kesehatan, skala penilaian suasana hati, pencitraan otak, sistem pemantauan baru, misalkan smartphone video, dan tentunya platform media sosial. Data dari berbagai sumber seperti catatan kesehatan elektronik, skala suasana hati, hingga media sosial seperti yang telah saya sebutkan, semuanya digunakan AI untuk memperkaya analisis kondisi mental pasien. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Tobias. Oke, untuk sekarang kita akan membahas artificial intelligence teknik. Di poin pertama itu ada supervised machine learning, melibatkan pelatihan algoritma menggunakan data yang sudah diberi label agar bisa diprediksi hasil yang tepat. Lalu di poin kedua ada unsupervised machine learning, bekerja tanpa label pada data memungkinkan algoritma untuk menemukan pola baru secara mandiri. Lalu di poin ketiga itu ada deep learning, menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menganalisis data tanpa campur tangan manusia, seperti data pencitraan otak. Lalu di poin keempat itu ada natural language processing yang memungkinkan komputer untuk memahami bahasa manusia, memproses teks dari catatan klinis atau media sosial untuk mendeteksi gejala mental. Lalu di sini ada supervised machine learning. Di poin pertama itu, supervised machine learning dilatih menggunakan dataset dengan hasil yang sudah diketahui. Misalnya, apakah seorang pasien ini memiliki gangguan mental atau tidak.
Lalu di poin kedua, algoritma ini juga belajar mengasosiasikan fitur input, misalnya data demografis pengukuran klinis, dengan label yang benar, meningkatkan akurasi prediksinya seiring waktu. Seiring dengan pelatihan, algoritma akan menjadi semakin ahli dalam mengaitkan data pasien dengan diagnosis yang tepat, sehingga akurasinya semakin meningkat. Lalu di poin ketiga, teknik umum SML yang digunakan dalam penelitian kesehatan mental adalah regresi logistik, support vector machine, dan decision trees. Ketiga teknik ini, regresi logistik, SVM, dan decision trees, umum digunakan karena mampu menghasilkan prediksi yang akurat dan dapat diinterpretasikan dengan baik, terutama untuk data yang kompleks dan beragam, seperti dalam penelitian kesehatan mental. Lalu poin keempat, dalam aplikasi sehari-hari, SML digunakan untuk menganalisis riwayat belanja dan kebiasaan kita semua, agar dapat merekomendasikan produk yang sesuai dengan preferensi yang kita mau. Contoh penerapan SML dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berbelanja online di platform seperti Amazon atau Tokopedia. Algoritma SML menganalisis riwayat pembelian dan pencarian kita, dan kemudian merekomendasikan produk yang mungkin kita sukai berdasarkan kebiasaan belanja kita sebelumnya dan preferensi serupa dari pengguna lain. Misalnya, jika kita sering membeli buku tentang teknologi, platform tersebut akan merekomendasikan buku-buku serupa di kategori yang sama. Lalu di sini juga ada Unsupervised Machine Learning atau bisa disingkat dengan UML. Unsupervised Machine Learning bekerja tanpa adanya label yang sudah ditentukan pada data. Dengan itu, maka penerapan UML dapat memberi algoritma kemampuan untuk secara otomatis menemukan pola dan struktur tersembunyi yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. UML juga dapat mengungkap struktur tersembunyi dalam data, seperti kelompok gejala yang mungkin menunjukkan subtype dari suatu kondisi kesehatan mental. Jadi, dengan adanya UML, kita bisa menemukan kelompok gejala yang berbeda, yang memungkinkan menunjukkan adanya subtype baru dari suatu kondisi kesehatan mental, misalnya pada depresi atau gangguan kecemasan. Lalu di poin ketiga, teknik clustering seperti k-means, hierarchical clustering, dan principal component analysis atau bisa disebut dengan PCA sering digunakan dalam UML. Teknik-teknik seperti k-means dan hierarchical clustering banyak digunakan dalam UML untuk mengelompokkan data, sedangkan PCI digunakan untuk menyederhanakan data yang kompleks tanpa mengurangi informasi yang penting. Lalu di poin keempat, dalam kehidupan sehari-hari, UML juga digunakan untuk menganalisis riwayat pembelian dan perilaku untuk merekomendasikan produk yang mungkin menarik bagi individu tertentu. Jadi UML juga secara jadi UML juga digunakan secara luas di dunia bisnis. Seperti contoh tadi misalnya, UML untuk menganalisis riwayat belanja konsumen agar dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan dan personal. Lalu di sini juga kita akan menjelaskan tentang deep learning. Deep learning mampu memproses data mentah tanpa campur tangan manusia, sehingga sangat ideal untuk menganalisis dataset kompleks seperti pencitraan otak atau catatan klinis. Deep learning memiliki kemampuan untuk memproses data mentah seperti pencitraan otak atau catatan klinis, tanpa memerlukan campur tangan manusia sedikit pun. Hal itu tentunya membuat DL atau deep learning ini sangat ideal untuk menangani dataset yang sangat kompleks dan bervariasi. Dia juga menggunakan jaringan syaraf, tiruan, atau sering kita dengar dengan istilah artificial neural network yang meniru struktur otak manusia sehingga memungkinkan algoritma untuk belajar dari beberapa lapisan data. Algoritma ini dapat belajar melalui beberapa lapisan data untuk menemukan pola yang lebih rumit. Deep learning sangat efektif untuk menganalisis data yang sangat kompleks, seperti pemindaian MRI, karena dapat mengidentifikasi pola rumit yang tidak bisa ditangkap oleh metode tradisional. Sebagai informasi, MRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging adalah teknik pencitraan otak yang digunakan untuk memvisualisasikan aktivitas otak dengan mendeteksi perubahan aliran darah. Ketika suatu area otak aktif, ia memerlukan lebih banyak oksigen. Dan MRI dapat mengukur perubahan ini menunjukkan bagian-bagian otak yang terlihat dalam berbagai fungsi, seperti berbicara, berpikir, atau merasakan emosi. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kesehatan mental dan neurologi untuk memahami bagaimana otak bekerja dan untuk mendiagnosis gangguan otak. Di poin terakhir ada contoh penerapan DL atau deep learning dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat pada mobil Tesla, di mana DL digunakan untuk memproses data dari sensor kendaraan, mengenai objek di jalan, dan membantu pengambilan keputusan saat berkendara. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ziko. Baik, terima kasih Tobias. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik
Natural Language Processing atau yang disingkat dengan NLP. Nah, NLP ini memungkinkan komputer untuk menganalisis teks dan ucapan, sehingga bisa mengekstrak informasi penting seperti gejala yang ditemukan dalam catatan klinis atau transkrip sesi terapi. NLP digunakan untuk memproses volume besar data teks yang tidak terstruktur, seperti catatan pasien, postingan media sosial, dan transkrip terapi, untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi. NLP sangat efektif dalam memproses data teks yang tidak terstruktur dalam jumlah besar, seperti catatan medis atau postingan media sosial, untuk menemukan pola-pola yang berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, NLP ini telah berkembang pesat dan memungkinkan komputer untuk memahami nuansa bahasa manusia yang sangat penting dalam aplikasi kesehatan mental. Perkembangan NLP telah memungkinkan komputer memahami konteks dan nuansa bahasa manusia dengan lebih baik, yang sangat penting dalam menganalisis komunikasi pasien terkait kesehatan mental. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, NLP juga digunakan dalam sistem virtual, seperti Siri atau Alexa, yang memungkinkan mereka memahami perintah suara untuk memutar musik, memberikan informasi cuaca, ataupun mengatur alarm. Selanjutnya adalah limit and challenge dalam menggunakan AI tersebut. Ukuran sampel kecil dan overfitting. Banyak penelitian AI di kesehatan mental yang masih terkendala oleh ukuran sampel yang kecil, sehingga hasilnya seringkali mengalami overfitting atau terlalu spesifik pada data tersebut. Lalu kedua, kurangnya generalisasi. Karena terbatasnya variasi data, algoritma AI terkadang sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Nah, sehingga hasilnya pun tidak akan selalu akurat di luar sampel yang digunakan. Lalu ketiga, kebutuhan akan dataset besar dan berkualitas tinggi. Untuk meningkatkan akurasi dan keadilan, algoritma AI membutuhkan dataset yang lebih besar dan berkualitas tinggi, yang masih menjadi tantangan utama untuk saat ini. Lalu yang keempat, membuat model AI yang bisa diinterpretasikan secara klinis. Salah satu tantangan terbesar adalah membuat model AI yang hasilnya bisa dipahami dan diinterpretasikan dengan mudah oleh para klinisi, agar dapat diadopsi dalam praktik sehari-hari. Nah, selanjutnya kita juga harus memiliki ethical consideration dalam penggunaannya. Yang pertama, algoritma AI harus kuat dan bebas dari bias. Data pelatihan harus representatif dan tidak bias. Nah, maksudnya adalah AI yang digunakan dalam kesehatan mental haruslah akurat dan tidak mengandung bias. Sehingga data pelatihan yang digunakan harus representatif dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Lalu kedua, pasien dan klinisi perlu diberi edukasi mengenai teknologi AI agar bisa digunakan secara efektif dan etis. Nah, sangat penting bagi pasien dan tenaga medis untuk memahami teknologi AI ini agar bisa digunakan secara efektif dan sesuai prinsip-prinsip etis. Lalu yang ketiga, diperlukan standar dan pedoman untuk mengatur penggunaan AI di bidang kesehatan, guna memastikan prinsip-prinsip etika dipatuhi. Penggunaan AI dalam kesehatan harus diatur dengan standar dan pedoman yang ketat, agar tetap sesuai dengan prinsip etika, terutama dalam perlindungan hak dan privasi pasien. Lalu keempat, jika model AI dalam chatbot kesehatan mental bias terhadap ras atau gender tertentu, hal tersebut bisa memperburuk ketidaksetaraan kesehatan mental. Lalu jika model AI dalam chatbot kesehatan mental tidak dilatih dengan baik, nanti ia bisa keliru menafsirkan ekspresi emosional seseorang dari ras atau gender tertentu, sehingga akan memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Lalu selanjutnya adalah summary dari materi yang telah kita bawa ini. Yang pertama, AI dapat merevolusi layanan kesehatan mental dengan meningkatkan deteksi dini, memahami perkembangan penyakit, dan mempersonalisasi perawatan. Nah, jadi AI ini memiliki potensi untuk merevolusi cara kita menangani kesehatan mental, terutama adalah mendeteksi gangguan lebih dini, lalu memahami progres penyakit, dan memberikan perawatan yang disesuaikan untuk setiap individunya. Lalu yang kedua, AI digunakan untuk memprediksi dan mengklasifikasikan kondisi mental, mengidentifikasi subgrup, serta memantau pasien melalui IHRS, skala mood, pencitraan otak, smartphone, dan media sosial. Teknologi AI membantu dalam memprediksi gangguan mental. Lalu AI juga bisa mengklasifikasikan kondisi pasien dan memantau secara berkelanjutan melalui berbagai sumber data. Nah, termasuk data dari catatan kesehatan elektronik dan media sosial. Lalu yang ketiga, teknik AI utama meliputi supervised machine learning atau SML, unsupervised machine learning UML, deep learning DL, dan natural language processing NLP. Nah, beberapa teknik AI yang banyak digunakan di kesehatan mental meliputi supervised machine learning, unsupervised machine learning, deep learning, dan natural language processing yang masing-masing berkontribusi dalam berbagai aspek analisis data. Lalu selanjutnya, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk materi kali ini. Sekian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.